在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Siapapun yang memiliki pengetahuan tentang bahan tembok akan dapat menemukan bahwa permukaan tembok kota ini sebenarnya ditutupi oleh lapisan batu cermin hitam yang sangat langka. Tembok kota yang dibentuk dari bahan semacam itu memiliki kemampuan unik untuk mencerminkan beberapa serangan, pilihan yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai tembok kota meskipun benda ini cukup langka. Namun, Sekte Kaisar Hitam ini sebenarnya bisa menggunakannya untuk menutupi tembok kota. Dasar yang kaya seperti itu menyebabkan tidak hanya Xiao Yan tetapi juga dokter peri kecil di sisinya menghela nafas dengan takjub. Memang mahal. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kerumunan manusia di mana aura ganas berulang kali lewat. Dia menghela nafas dari mulutnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak penasaran. Dia telah bertemu cukup banyak orang dengan kekuatan besar selama perjalanannya ke tempat ini. Selain itu, dari tampilan rute mereka, jelas terlihat bahwa mereka sedang menuju ke kota Kaisar Hitam. Dengan begitu banyak orang kuat, yang memiliki temperamen aneh yang berapi-api, berkumpul di kota seperti itu, sepertinya hari-hari berikutnya di kota ini tidak akan tenang. Chaos adalah atmosfer aneh yang dimiliki Black Corner Region, ini dalam jumlah besar. Tidak peduli seberapa kuat faksi itu, mustahil untuk sepenuhnya menghentikan pembentukan kekacauan semacam ini. Orang-orang di wilayah sudut hitam mengabaikan perintah atau aturan apapun. Ukuran kepalan tangan seseorang adalah kebenaran yang paling penting. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia tidak mendiskriminasi kekacauan. Dia tahu bahwa selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup di wilayah sudut hitam, orang itu akan menjadi individu yang diagungkan. Xiao Yan mengeluarkan teriakan lembut dari mulutnya sebelum meraih Ziyan, yang melihat kemana-mana, dan menariknya ke sisinya. Dia dengan lembut berkata, "Kamu lebih baik patuh setelah memasuki kota, mungkin ada banyak harta di dalamnya, tetapi jika Anda secara acak bertindak seperti yang Anda lakukan di masa lalu, Anda pasti akan mengundang banyak masalah. Apakah kamu mengerti?" Ziyan hanya bisa dengan sedih mengakui dengan "ya" ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. "Ayo pergi." Xiao Yan melambaikan tangannya, dia menarik Ziyan, tersenyum pada dokter peri kecil di sisinya, dan memimpin untuk berjalan menuju pintu masuk kota. Dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini, mata ungu keabu-abuannya dengan sembarangan menyapu orang-orang yang lewat di sekitar yang berulang kali melemparkan tatapan mereka. Ekspresi musim dingin tiba-tiba muncul di pupil matanya, menyebabkan perasaan bahaya muncul di hati orang-orang ini. Semua dari mereka buru-buru menarik mata lancang mereka. Dokter peri kecil hanya mendengus dingin saat dia merasakan tatapan dengan cepat mundur. Kegembiraannya perlahan ditarik ke tangannya. Selama dia menggerakkan kelima jarinya, jalan ini akan segera menjadi satu kehampaan kehidupan kecuali bagi orang-orang yang kuat. Dokter peri kecil hanya mempercepat langkah lembutnya dan mengikuti Xiao Yan setelah menarik tangannya. Meskipun dia tidak lagi dingin, acuh tak acuh setelah mengikuti di samping Xiao Yan selama periode waktu ini. Itu hanya dengan prasyarat bahwa dia menghadapi Xiao Yan dan teman-temannya. Jika itu adalah pejalan kaki biasa, dokter peri kecil akan benar-benar mengabaikan kehidupan mereka. Tidak apa-apa baginya untuk mengambilnya. Jika seseorang membunuh terlalu banyak, secara alami dia akan mati rasa karena kehilangan nyawa manusia. Angka-angka yang telah meninggal di tangan dokter peri kecil selama tahun-tahun ini kemungkinan besar mencapai angka yang sulit dihitung. Itu sudah sangat sulit baginya untuk menekan perasaan dingin dan acuh tak acuh di depan Xiao Yan. Rasa dingin di jalan dengan tenang menyebar setelah dokter peri kecil berbalik dan pergi. Banyak tatapan dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat sosok anggun jauh di depan. Mereka segera menyeka keringat dingin. Tidak disangka wanita ini bukanlah orang biasa. Untungnya, mereka tidak berani melangkah lebih awal. Jika tidak, rasa dingin melonjak keluar dari hati orang-orang yang lewat ini saat mereka mengingat mata tanpa emosi yang menatap mereka. Mereka merasa seolah-olah telah ditatap oleh ular berbisa. Wanita ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka sakiti.
Kelompok Xiaoyan berjalan menuruni lereng dan melakukan perjalanan agak jauh sebelum gerbang kota besar muncul di depan mata Xiaoyan. Antrian panjang manusia terbentuk di luar gerbang kota, rasa ingin tahu menyebar dari tempat ini, menyebabkan telinga seseorang terasa sakit. Alis Little Fairy Doctor berkumpul saat dia melihat banyak pria berkumpul bersama. Mereka memiliki tubuh bagian atas telanjang yang memperlihatkan bekas luka mereka di sekujur tubuh. Karena memiliki obsesi kecil terhadap kebersihan, dia tidak menyukai situasi seperti itu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyapu pintu masuk kota hampir seperti dia menyadari perhatian dokter peri kecil. Hei, wanita ini sangat berair, sudah lama sekali saya tidak melihat hal-hal yang sangat bagus. Hehe, gadis kecil itu lumayan juga, wajah kecil itu sangat menyenangkan. Hai Zi, kamu memiliki tubuh seperti itu namun kamu menyukai gadis kecil, wanita muda dari terakhir kali meninggal karena Anda, betapa tidak beruntungnya. Tawa cabul menusuk telinga tiba-tiba ditransmisikan saat mata Xiaoyan menyapu situasi di pintu masuk kota. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dari pintu masuk kota. Matanya tenang saat dia mengikuti suara itu dan menoleh. Hanya untuk melihat 10 lebih pria bertampang kekar berkumpul bersama. Tatapan cabul itu berulang kali menyapu dokter peri kecil dan Ziyan, orang-orang yang mengantri di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan tawa yang penuh dengan makna yang lebih dalam ketika mereka mendengar tawa cabul kelompok ini, mampu melihat wanita cantik seperti itu, yang menyenangkan bagi mata, kebebasan mereka diambil selama penantian yang keras ini akan dianggap sebagai cara yang baik untuk menghabiskan waktu mereka. Ekspresi dokter peri kecil tidak berubah karena ini, tangan halusnya meraih Ziyan, yang menunjukkan ekspresi marah di wajah kecilnya saat matanya melihat ke arah Xiaoyan. Ayo pergi. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman aneh, namun, dia tidak pergi dan bertarung dengan pria bertampang kekar ini seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia menoleh dan tersenyum kepada dokter peri kecil sebelum menarik Ziyan untuk berjalan ke pintu masuk kota. Tindakan Xiaoyan ini segera membangkitkan ejekan menghina dari sekitarnya. Wilayah sudut hitam, memandang yang kuat, seseorang yang bertindak seperti tidak ada yang terjadi setelah wanitanya dipermalukan adalah sesuatu yang dianggap orang lain sangat memalukan. Haha, 10 lebih pria besar awalnya terkejut saat melihat tindakan Xiaoyan, mereka mulai tertawa terbahak-bahak, namun, tubuh 10 orang lebih ini anehnya membeku saat tawa mereka terdengar, segera. Bang! Bang! Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Seketika rasa usil di tempat ini berhenti, mata semua orang tertegun saat melihat di mana pria besar itu dulu. Kelompok jelaga hitam muncul tanpa penjelasan, sesaat kemudian. Lingkaran di sekitarnya segera mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu, cukup banyak orang yang pulih segera setelah itu dan tatapan kaget mereka menyapu ke belakang kelompok Xiaoyan saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Gelombang kedinginan naik di dalam hati mereka saat mereka mengingat kembali pemandangan aneh dari sebelumnya, mereka tidak lagi berani mengeluarkan suara sekecil apapun, takut pemandangan yang tidak biasa dari sebelumnya akan menimpa tubuh mereka. Situasi aneh ini dengan cepat menyebar di sepanjang rantai manusia ini, banyak tatapan keheranan dengan cepat melirik Xiaoyan, yang perlahan berjalan menuju gerbang kota, semua orang buru-buru mundur beberapa langkah kemanapun dia lewat. Kelompok Xiaoyan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya saat mereka berjalan menuju gerbang kota, dia segera menuju pintu ungu di pintu masuk, ada lebih dari selusin pria besar dengan baju besi kuning pucat berdiri sangat lurus di sana, aura kuat yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang yang mengantri di samping takut untuk mendekat, mereka hanya bisa dengan sedih menunggu aliran manusia di samping untuk perlahan maju. Arah di mana 3 orang kelompok Xiaoyan menuju jelas pintu ungu ini. Melihat aksinya ini, tatapan sekitarnya langsung menunjukkan keterkejutan, pintu besar itu adalah sesuatu yang telah dipesan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam, orang bisa lupa masuk dari pintu ini tanpa kekuatan Do Huang, mungkinkah pemuda yang tampak berusia sekitar 20 tahun ini menjadi ahli seperti itu? Kelompok 3 orang Xiaoyan berhenti di depan pintu ungu sambil diamati oleh tatapan sekitarnya. 10 lebih pria bersenjata lengkap tiba-tiba mengarahkan pandangan tajam mereka, tawa seorang lelaki tua segera dikirim dari belakang. Teman-teman ini, pintu masuk ini secara khusus diatur untuk dimasuki oleh seorang ahli Do Huang, silakan berbalik jika Anda belum mencapai tanda ini,
seorang pria tua berjubah kuning, yang memegang batang tembakau di tangannya, perlahan berjalan keluar, matanya yang menyipit menimbang kelompok 3 orang Xiaoyan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi apakah orang yang datang adalah seorang ahli Do Huang mengingat kekuatan Anda yang bahkan belum mencapai bintang 5 Do Huang? Xiaoyan melirik pria tua itu sebelum berbicara sambil tersenyum. Mata lelaki tua berjubah kuning itu sedikit membeku, seorang utusan buru-buru berlari sebelum dengan lembut mengatakan sesuatu di pendengarannya. Setelah mendengar laporan utusan ini, mata mantan menyapu tubuh Xiaoyan dengan ekspresi tertegun. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan membubarkan utusan itu. Dia dengan sopan berkata sambil tersenyum, "Tuan ini, bolehkah aku tahu namamu? Fraksi mana yang berhubungan dengan Anda?" "Yan Xiao, orang bebas," Xiaoyan menjawab dengan samar. Mr. Yan Xiao, kupikir kau juga datang ke kota Kaisar Hitam karena pelelangannya kan?" Mata pria tua berjubah kuning itu berkedip sedikit saat dia tertawa setelah mendengar Xiaoyan menyebut namanya. "Iya," Xiaoyan mengangguk secara acak, dia segera mengerutkan kening dan bertanya, "Bolehkah saya masuk?" Tentu saja, kamu mungkin." Pria tua berjubah kuning itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan plat pinggang berwarna hijau dan menyerahkannya kepada Xiaoyan sebelum berbicara sambil tersenyum. "Tuan Yan Xiao, kota Kaisar Hitam saat ini sedang menderita karena terlalu kenyang. Cukup sulit untuk mencari tempat tinggal, namun, Sekte Kaisar Hitam kami telah secara khusus menyiapkan tempat bagi para ahli dari wilayah sudut hitam untuk tinggal, selama Tuan membawa piring ini ke Paviliun Kaisar Hitam, di pusat kota. Akan ada seseorang yang akan mengatur tempat untuk Anda beristirahat. Sebagian besar orang yang bisa tinggal di sana adalah ahli dengan reputasi tertentu di wilayah sudut hitam." Mata Xiaoyan bergerak saat mendengar ini, dia menerima tablet secara sepintas sebelum tersenyum pada lelaki tua itu. Setelah mengucapkan, "Terima kasih," dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan dengan berjalan lambat melalui pintu ungu. "Itu benar, Tuan Yan Xiao. Orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya mungkin adalah beberapa ampas, tapi mereka adalah anggota Kui Wolfgang. Anda harus sedikit berhati-hati." Pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba berbicara ketika kelompok Xiaoyan hendak memasuki pintu ungu. "Terima kasih atas pengingatmu," sebuah suara samar ditransmisikan dari kejauhan sebelum kelompok Xiaoyan benar-benar menghilang dalam bayang-bayang terowongan kota. Pria tua berjubah kuning itu menyipitkan matanya saat dia mengamati punggung kelompok Xiaoyan yang menghilang. Dia segera melambaikan tangannya dan memanggil seorang utusan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Pergilah ke sekte dan beritahu sesepuh tentang orang-orang ini." Dengan kekuatan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya tidak dikenal. Situasi di kota Kaisar Hitam saat ini rumit, tidak ada yang salah. "Iya Pak," utusan itu dengan hormat menjawab sebelum dengan cepat berbalik untuk pergi. Batang tembakau pria tua berjubah kuning itu dengan lembut menepuk lengannya saat dia menyipitkan matanya, mulutnya bergumam pada dirinya sendiri. "Yan Xiao, bagian dalam, wilayah sudut hitam, tampaknya tidak memiliki ahli muda Do Huang dengan nama ini. Hei, orang ini cukup misterius, aku akan membiarkan Kui Wolfgang menguji airnya dulu."